Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi arek-arek VIP. Gimana nih kabarnya kalian di sana? Semoga dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan selalu bersemangat menjalani kuliah nih ya. Selamat datang di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Tempat kita menjelajahi dunia inovasi dan perkembangan terkini dalam lingkup ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Imania Ganesha Putri, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan, selaku host yang akan menemani kalian di 20 menit ke depan. Dan aku nggak sendirian, di sampingku sudah ada kakak-kakak cantik dan kakak-kakak ganteng yang akan menemani aku ngobrol nih tentang hal yang pastinya akan menginspirasi sobat-sobat VIP. Boleh dong Kak, kenalin siapa namanya, dari prodi apa, dan semester berapa? Oke, halo Sobat Viv semuanya. Ya, jadi perkenalkan namaku Raffi Prambang Mawakerti. Jadi aku dari S1 Administrasi Pendidikan angkatan 2021 semester 7. Ya, ini semester tua banget nih ya. Semester tua nih ya Kak Iya. ya. Oke. Sama nih, kita kayaknya semester 7 semua Iya, ya yang di semester sini. 7. Kenalin, halo sobat-sobat VIP. Aku Vinitia Ningrum, biasa dipanggil Vini, dari Departemen Teknologi Pendidikan, angkatan sama 2021, semester 7. Mungkin Mbak Rosita? Iya, betul. Tadi udah dipanggil. Nama aku Rosita Rezalia Oliviasari dari jurusan S1 PGSD. Oke, jadi ketiga temanku di sebelah ini sama-sama semester 7, sama-sama mahasiswa akhir, dan sama-sama pemenang lomba yang habis ini akan kita bahas nih ya Kak ya. Jadi teman-teman, kakak-kakak yang ada di sampingku baru saja mengikuti lomba Indonesia Inventors Day 2024 kategori Wintex yang diadakan di Bali pada tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus dan membawa pulang bronze medal dengan kategori Information, Communication, and Technology. Keren banget, luar biasa. Aku sebagai mahasiswa VIP dan sebagai teman-teman mereka ikut bangga banget karena tadi mahasiswa akhir mau ikut lomba. Nanti kita bahas ya gimana caranya sih bisa ikut lomba bawa bronze medal nyambi skripsi nih pasti ya. Iya, betul. Boleh dong Kak diceritain ke teman-teman VIP, ke sobat-sobat VIP, apa sih itu Lomba Indonesia Inventors Day 2024? Boleh, siapa nih? Oke, iya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa tambahin ya. Jadi kalau sepengetahuanku tuh, jadi kalau lomba yang kami menangkan itu merupakan lomba berstandar internasional. Jadi banyak pengunjung di sana dari berbagai negara yang menunjukkan inovasi-inovasi yang paling keren, paling mantul gitu. Jadi nggak sembarangan orang di sana dan nggak sembarangan inovasi yang dipamerkan juga. Sampai juga ada anak yang di bawah 10 tahun tuh juga ada Oh ada, ada yang inovasinya gitu. ikut. Jadi memang ini merupakan program dari Innova yang badannya gitu. Terus membuat program namanya itu IID dan kita masuk di kategori Wintex. Ya kalau di kategori Wintex ini kita maksudnya kategori yang memang isinya mahasiswa dan yang apa ya? Isinya yang top-top lah gitu. Mungkin ada Aku nambahin dikit ya. Jadi ide itu lebih tepatnya kayak platform gitu, sebagai tempat untuk para peneliti, kemudian ilmuwan atau orang-orang yang memiliki ide inovatif. Nah, ini ide-idenya itu untuk bermanfaat bagi masyarakat luas seperti itu. Nah, ketika ada investor yang tertarik dengan produk kita, dia bakal kerjasama dengan kita untuk berkelanjutan produknya seperti itu. Ya, kurang lebihnya sama sih, betul. Oke, berarti di sana tempat terbaik dari yang terbaik ya. Keren banget. Tadi sempat disinggung tentang nggak cuma dari perguruan tinggi, tapi ada yang anak-anak itu juga menginovasikan hal yang sama atau bagaimana? Beda-beda, jadi ada banyak scope-nya. skupnya. Ya, kebetulan kami kan di informatik, teknologi, and ya itu. Nah, kalau yang anak-anak ini kebanyakan biasanya di inovasinya tuh kalau nggak makanan, gitu-gitu. Oh, Iya, produk sesuatu. keren banget. Terus yang paling bikin penasaran,
apa aja tahap-tahapan yang kalian lakukan sampai kalian bisa bawa pulang bronze medal? Karena tadi sempat disinggung di sana tempat yang terbaik dari yang terbaik ya. Dan kalau kalian membawa pulang bronze medal pasti itu bukan hal yang mudah. Boleh dong di-spill ke teman-teman apa aja sih tahapannya sampai kalian bisa membawa sesuatu yang membanggakan nih untuk FIP? Boleh tahu kan? Oke. Oke, jadi kalau tahapannya ya kalau menurutku tuh pasti kita nggak sendirian di sini. Kami dari VIP juga berkolaborasi dengan Fakultas Teknik. Dan di Fakultas Teknik ini juga pernah punya pengalaman yang sebelumnya mengikuti ide di sana. Dan dengan ide yang kami dari VIP ini terus diprakarsai oleh Fakultas Teknik, itu pasti butuhnya kerjasama dan komunikasi sewajarnya kayak kita kan masih apa ya dalam eh, satu universitas dan beda fakultas kan, jadi mungkin ada beberapa penyesuaian adaptasi dan pastinya komunikasi yang bagus untuk bisa mencapai itu penghargaan bronze itu ya sih. Mau nambahin dikit. Kalau dari awal banget ya Iya, Mbak boleh. Nis ya. Awal itu sebenarnya kita itu kumpul nih brainstorming lewat Gimit ya, ingat nggak sih teman-teman? Lewat Gimit malam-malam jam 9 malam. Kira-kira ide apa ya yang mungkin out of the box gitu. Duh, awalnya tuh kita mau bikin media pembelajaran awalnya itu. Tapi ketika saya menggabungkan teman-teman dari PLB teknik, terus kayak gimana kalau kita buat inovasinya untuk anak-anak disabilitas. Nah, setelah kita udah brainstorming, kemudian kita ngajuin nih pendanaan dulu di FIP gitu ya untuk apakah produk kami disetujui apa tidak. Nah, terus kita melakukan bimbingan juga sama dosen pembimbing, sama Pak Eka, gimana Pak? Oke lanjut, kata Pak Eka, gas gitu kan. Gas. Akhirnya kita daftar nih, pas waktu itu ngajuin produknya, abis ngajuin produknya itu nunggu beberapa minggu dapatin email, abis udah di email nanti dapat invitation letter. Nah setelah itu kita ngembangin lagi produknya selama 1 bulan, kayak kita masukin fitur-fitur apa aja sih, kemudian masukin apa ya yang sekiranya nyambung dengan ide yang sudah kita buat. Nah setelah produknya sudah jadi nih teman-teman, kita bikin video produknya, di-upload juga di YouTube. Nah setelah itu kita persiapan presentasi Hamin Hamin satu ya. Hamin satu presentasi, abis itu pas waktu di sana kita judging gitu sama jurinya, ada 2 juri, dipresentasikan, tanya jawab apa sih medianya, kemudian apa berkelanjutannya kayak gimana. Akhirnya selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit itu kita selesai sama judgingnya. Habis itu setelah itu ada orang-orang yang datang ke booth kita. Nah kalau misalkan udah datang nih, kita yang nawarin ini loh produk kita gitu-gitu. Nah setelah itu kita nunggu hasil pengumumannya itu di tanggal 31-nya itu. Nah pada tanggal 31 alhamdulillah kita dapat bronze medal itu. Kalau perjalanannya enggak sih yang kelihatan semudah itu, jadi kayak Nggak banyak sesingkat itu hal-hal ya. iya, banyak hal-hal yang mungkin ada dramanya gitu, ada Pasti. nangisnya Ada gitu. nangisnya pasti ya. Mungkin nambahin itu sih, waktu di sananya kan itu bentuknya pameran, jadi Oh. kayak banyak booth-boothnya bersebelahan gitu, terus konsepnya saling datengin booth satu sama lain, terus kayak ada dari umum juga, banyak dari luar negeri juga, jadi iya seru sih. Banyak dari luar negeri. Oh, Banyak. berarti lomba ini tingkatnya internasional. Iya. Internasional. Keren banget. Berarti media yang kalian kembangkan akhirnya berupa website atau website? Iya betul. Oke, berarti kalau aku nangkep, hasil produk dari kelompok kalian ini website yang bisa digunakan oleh siapa saja dan ramah untuk disabilitas, begitu. Keren banget. Aku dari tadi meng-highlight kata-kata disabilitas karena nggak semua orang melek akan disabilitas, melek akan perkembangan teknologi dan dikesinambungkan dengan disabilitas yang mungkin semakin tahun semakin fasenya semakin tinggi, teknologi semakin maju, tapi nggak semua orang melek akan kebutuhan disabilitas, inklusivitas, kayaknya nggak semua orang. Nah, gimana sih cara kalian buat website yang akhirnya ramah buat disabilitas? Apa yang mendorong kalian? Trigger apa nih? Yang kira-kira, oh aku mau bikin nih website ini. Hal apa, study case apa yang akhirnya mendorong kalian buat, oh kayaknya website disabilitas inovasi yang luar biasa nih buat dibawa ke lomba. Oke, mungkin latar belakangnya ya. Jadi
kalau dilihat lagi kan anak disabilitas tuh nggak banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi kurang lebihnya tuh cuma sampai sekolah biasa aja. Iya. Nah terus informasinya tentang kayak beasiswa, tentang kampus-kampus yang menerima anak disabilitas itu kurang banget. Oh. Terus kadang itu juga kayak nggak lengkap, kepencar-pencar gitu. Jadi gini sini kita kayak pengen mempermudah aja sih, kayak biar satu website mereka bisa cari apa-apa tentang informasi perguruan tinggi itu. Berarti website itu diciptakan untuk mempermudah anak-anak disabilitas yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul. Kalau boleh tahu berarti pasti akan ada dalam website itu akan ada fitur-fitur yang membantu kan, yang membantu. Boleh disebutin atau di-spill nih ke teman-teman fitur-fitur apa aja yang pasti itu menjadi selling point kalian buat kalian presentasikan di depan juri. Ya. Baik, jadi kalau fiturnya ini lumayan banyak sih, kami menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari disabilitas tersebut. Jadi untuk tunarungu dan juga untuk tunawicara ya. Jadi kami menyediakan website ini fitur-fiturnya tuh seperti untuk penyediaan informasi tentang beasiswa, terus kemudian adanya daftar kampus, dan di daftar kampusnya ini juga tertera jurusan mana saja yang menerima disabilitas. Setelah itu ada fitur lagi yaitu tentang tes ujian gitu. Jadi kan untuk menyiapkan SNBT ya, kalau sekarang tuh untuk menyiapkan SNBT itu perlu adanya tes-tes atau tryout. Jadi kami sediakan tryout dari sumbernya langsung ya, websitenya Kemendikbud. Dan informasi tentang perguruan tinggi itu juga kami mengambil database-nya juga dari jadi informasi yang valid dan bukan hoax ya. Jadi kan selama ini mungkin hoax. Jadi Kebanyakan hoax ya. Kebanyakan hoax gitu. Ya tuh. Dan juga karena kemajuan teknologi yang mungkin kita sering kenal yaitu AI. Jadi artificial intelligence. Jadi di situ user atau disabilitasnya ini bisa berkomunikasi tentang bagaimana misal jurusan apa yang cocok dengan saya, yang mungkin dijelaskan dulu kriteria atau karakteristik dari user tersebut. Misal saya tertarik pada bidang ini, ntar ada komunikasinya pastinya ada. Setelah itu ada fitur ini ya, ngobrol komunitas. Ya. Oh, ada ruang diskusinya di situ. Ada diskusinya, jadi nanti bisa bertukar pikiran seperti aplikasi Twitter. Jadi kayak boleh nyebut? Boleh, aplikasi boleh. Sekarang disebutnya X ya Mas ya? Oh, X. Jadi di aplikasi X tersebut kan biasanya kan kita repost, kita nge-tweet gitu kan, terus bawahnya tuh lanjut ada diskusinya. Ada yang posting ulang, ada yang gitu-gitu ya. Seperti itu, jadi mungkin bisa memudahkan informasinya lebih luas gitu. Oke, fitur-fitur tadi pasti kalian pasti melakukan validasi media ya, ke entah itu, nah itu kalian melakukan validasi media ke sekolah luar biasa atau ke dosen atau kemana nih? Mungkin aku jawab pertanyaan yang pertama, validasi media dulu ya. Nah, waktu itu validasi medianya bareng Pak Henry selaku dekan dari Teknologi Pendidikan, dan beliau juga sudah memiliki pengalaman sebagai juri di LIDM ya. Jadi kayak udah top banget lah ya. Jadi akhirnya kita menguji medianya itu ke Pak Henry. Nah, pas waktu itu ada beberapa saran dan masukan yang tentunya kita benahi untuk sebelum maju ke penjurian. Nah, setelah itu ada uji validasi penggunanya. Nah, kita usernya. Kita langsung medpart sama SLB ABD Kedung Kandang. Malang berarti ya? Iya, di Malang. Di sana pas waktu itu gurunya sempat bilang, ya udah selesaikan nanti medpart sama kita. Ini bagus ini produknya. Jadi kita jadi semangat gitu. Berarti sudah ada dorongan semangat dari guru-guru di sana. Karena emang aplikasinya cocok banget. Buat pas waktu itu ada berapa ya? 4 anak ya, yang dari tunarungu, tunawicara gitu. Ada wali muridnya juga. Oh iya, waktu itu ada wali muridnya juga. Jadi orang tua jadi tahu nih, oh ternyata website yang kita buat ini bermanfaat untuk anak-anaknya ketika ingin melanjutkan perkuliahan gitu. Berarti untuk validasi media ini divalidasikan ke guru iya, ke user siswa iya, dan ke wali murid ya, ke orang tua murid. Keren banget. Ini agak sedikit menyinggung tentang tadi kalian sempat yang aku bahas di awal, semester 7 semua.
anggotanya cuma 3 atau ada satu lagi? Ada satu lagi sebenarnya ini. Jadi kami berempat kalau dari VIP, satunya tuh dari PLB juga. Oh, Dan dari yang PLB. melopori apa ya? Salah satu apa ya? yang Yang expert di bidang itu, apa, disabilitas. Oke. Benar. Kan kalian semester 7 dan mahasiswa akhir, pastinya juga kegiatannya tidak hanya lomba itu, harus ngejar sempro atau skripsinya, pasti juga mengikuti organisasi atau magang atau intern di luar. Bicara kalau dikesinambungkan dengan lomba Indonesia Inventors di 2024 tadi, sampai kalian membawa pulang bronze medal, sekarang aku mau tanya dan paling aku highlight, gimana cara kalian manajemen waktu dan manajemen diri sampai kalian membawa pulang kebanggaan itu di tengah kesibukan kalian, di tengah kesibukan kuliah, magang, ngejar skripsi. Boleh dong dikasih tahu, siapa tahu teman-teman FIP, sobat-sobat FIP yang masih ragu, masih takut mau ikut lomba yang jenjangnya serupa. Kayak, aduh kayaknya enggak deh mbak, aku nggak mau ikut lomba ini karena takut nih kuliahnya nanti keteteran, karena takut nanti organisasinya keteteran. Boleh dong dikasih tahu ke sobat-sobat FIP gimana cara kalian buat manajemen waktu dan terutama manajemen diri agar semuanya bisa berjalan dengan balance. Boleh satu-satu nih aku maunya kalau yang ini. Satu-satu. Oke. Iya, jadi kalau manajemen waktu menurut versi Raffi Prambang Bamakerti nih ya. Ini manajemen waktunya jadi aku menetapin skala prioritas terutama pastinya. Jadi mana aja yang kan pasti kan ada ada tahap-tahapnya kan untuk mencapai mungkin lomba lagi di bagian brainstorming, kemudian untuk skripsi ini bagian bab 1. Dan pasti kan ada skala prioritasnya di situ. Yang paling urgent itu didahulukan terlebih dahulu. Dan kalau semisal memang ini kaitannya dengan lomba kan pasti kan dengan berkepentingan kelompok kan ya, nggak cuma satu individu saja. Jadi memang harus ada sikap adaptif Adaptif. itu adaptif. Jadi memang kalau misal cari waktu yang pas bisa semua. Jadi sebelum diskusi tersebut atau sebelum melakukan lomba tersebut usahakan kegiatan sebelumnya atau urusan sebelumnya mengenai skripsi, kuliah dan sebagainya itu udah diselesaikan, enggak dicicil ada progres sedikit seperti itu. Jadi bisa seimbang karena pasti di mahasiswa ini di UM juga sekarang kan mendatangkan skema tuh Iya, kan. benar. Jadi mahasiswa memang diprioritaskan untuk bisa melakukan kegiatan selain perkuliahan gitu. Jadi memang dan benefitnya juga sangat banyak kan. Banyak banget nih, aku kan, ngerasain untuk banget internasional. benefit dari skema nih. Betul. Jadi pastinya benefit dari diri kita sendiri dan bisa berguna juga di keberlangsungan hidup masyarakat gitu. Jujur mirip-mirip sih, emang itu skema tentang prioritas itu penting banget. Jadi kayak menetapkan target dulu. Kayak misalnya yang utama dulu kan skripsi ya, itu yang paling penting. Kayak sebelum berangkat udah harus misalnya judulnya harus ACC dulu baru baru mau berangkat gitu. Jadi ya dibagi-bagi dan ya Seperti itu. Kalau Mbak Vini nih gimana? Kalau aku waktu itu bentrok sama magang ya. Waktu itu, tapi alhamdulillahnya magangku itu magang WFH. Jadi lumayan bisa diseling-selingi lah. Sambil kan kita biasanya kalau brainstorming itu gimit ya. Jadi biar fleksibel teman-teman mungkin ada yang lagi rapat HMD atau rapat apa. Jadi kita yaudah gimit aja nggak apa-apa kok. Nanti juga bareng-bareng ketemu pas nanti di Bali. Jadi selama kita kelompokan itu selalu gimit ya. Ketemu dan selalu malam. Jadi ya udah kita sama-sama ngerti, sama-sama semester akhir gitu ya, tahu kesibukan masing-masing. Jadi akhirnya menggunakan gimit aja. Kemudian tadi aku highlight pertanyaan Mbak Ganis untuk teman-teman FIP kalau misalkan takut gitu ragu Iya, ya. benar. Sebenarnya awalnya juga kita sama gitu. Waduh, ini pendanaannya banyak sekali. Apakah kita sanggup? Tenang teman-teman. Di FIP bakalan dibayarin kalau teman-teman bisa menunjukkan gitu potensi ide-idenya gitu. Bilang aja ke dosen-dosennya. Pak, saya punya ide seperti ini, gimana ya Pak? Nah nanti kalau misalkan dari dosen pembimbingnya itu disetujui, pasti dibantu teman-teman. Jadi kalau misalkan urusan biaya atau urusan apapun, jangan ragu, FIP nanti bakal bantuin. Oke, mungkin terus apa lagi ya? Udah sih dari aku Udah. aja. Tadi kalau dari Mas Rafif skala prioritas, kalau dari Mbak Rosita bagaimana cara kita punya target nih? Kita selesaiin dulu skripsinya, paling nggak ACC judul dulu Mbak, baru nanti
lanjut ngerjain inovasi ini. Kalau dari Mbak Vini, wes maju terus wes, nanti kalau ada waktu luang kita sempatin, kita manfaatkan teknologi yang ada gitu ya Mbak ya. Oke, ngomong-ngomong tentang manajemen waktu dan manajemen diri, nyinggung tentang berita yang hangat akhir-akhir ini tentang Gen Z. Waduh, itu hangat banget nih. Kita sebagai generasi Gen Z, karena aku Gen Z, kalian juga Gen Z karena kita seumuran. Generasi yang kayaknya akhir-akhir ini sering banget dibully sama generasi-generasi atas ya. Generasi X, generasi Y, pasti Gen Z ini strawberry banget, generasi strawberry banget, luarnya bagus, tapi kalau di pressure dikit langsung lembek, banyak ngeluhnya. Banyak dikit-dikit aku mau bunuh diri, aku mau kena mental banget nih gitu dong kan. Pasti kalian sering dong dengar isu-isu entah itu di IG, di TikTok, di X, di WA, karena rame banget tentang pembahasan tentang Gen Z. Oke, yang aku mau tanyakan POV kalian, aku kesinambungkan sedikit tentang POV kalian antara Gen Z dan lomba yang kalian ikuti. Yang pasti kemarin juga kalian juga banyak berkompetisi dengan Gen Z di sana karena sama-sama perguruan tinggi kan ya. Nah, gimana sih menurut kalian POV sebagai kompetitor nih? Kompetitor enak nggak sih berkompetisi dengan Gen Z yang di luar sana diceritain katanya malas-malasan dan lain-lain? Boleh dong diceritain enak nggak berkompetisi dengan Gen Z, sesama Gen Z? Waduh, ini dari perspektif Gen Z ya. Iya. Kalau menurut aku sih Gen Z tuh nggak males, mereka tuh malah motivasinya tinggi, terus kayak kompetitif banget malahan. Jadi waktu di lomba itu mereka kayak malah menurutku ya kerjanya tuh kerja cerdas. Jadi kayak Kerja bikinnya cerdas. produk yang keren, terus kayak bikinnya produk yang bermanfaat banget buat sekitarnya, kayak mempermudah hidup gitu. Jadi kayak misalnya kemarin tuh ada yang itu ya, kayak misalnya, Bikin mentega. Banyak ya, banyak media yang dibikin. pokoknya mau mempermudah hidupnya sendiri Oke. gitu. Berarti Gen Z di luar dari isu-isu yang ada, mereka juga sangat kompetitif dalam menjalankan inovasinya, pasti juga sangat luar biasa ya di sana ya. Keren banget. Jadi kalian mematahkan nih isu Gen Z yang sudah banyak disebutkan oleh orang-orang di luar sana ya. Ya, ini Gen Z itu juga sebenarnya ada singkatan, ada kepanjangannya. Apa tuh? Gen Z itu Gen Zenius. Gen Zenius. Bukan Genius ya? Iya, bukan Zenius. males-males. Zenius, keren banget. Oke, pasti sobat-sobat FIP di sana juga banyak yang Gen Z dan pasti semuanya Gen Z. Boleh dong Mas terakhir, Mas Mbak kasih saran, kasih semangat ke sobat-sobat FIP biar mau mencoba hal baru di sekelilingnya, mencoba men-unlock semua experience yang ada di kampus maupun di luar kampus. Boleh dong salah satu nih, siapa? Kasih semangat ke sobat-sobat FIP. Oke. Sebenarnya kalau semangat orang juga gimana ya kurang gitu, pasti ya butuh dukungan, Butuh bagian dorongan ini. ya, Iya, butuh trigger. dorongan, butuh trigger. Malah justru sebenarnya kalau dari aku sendiri nih merasa menyesal Merasa menyesal. Kenapa tuh Mbak menyesal? karena baru aktifnya itu di semester akhir gitu. Oh. Iya, kayak ide-idenya tuh muncul di semester akhir gitu. Kenapa nggak dari maba gitu? Padahal kalau misalkan kita dari maba itu pasti prestasinya kita banyak, piagamnya jadi banyak gitu. Kenapa nggak Kenapa ngumpulin nggak dari dulu ya? gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau kata aku nih ya, misal teman-teman punya produk di mata kuliah, nah coba dikembangin, apakah boleh apa nyambung sama lomba yang diadain di luar-luar gitu, dikaitin aja. Nah cari teman-teman yang sefrekuensi, cari teman-teman yang punya ambisi yang tinggi untuk lomba gitu. Jadi kalau misalkan di kuliah itu kan biasanya orang circle-circlean ya. Tapi kalau menurut aku bener sih, cari circle yang menurutku mendukung untuk selalu berkembang. mendukung untuk selalu berkembang. Jadi kalau misalkan teman-temannya malas-malasan, pasti itu bakalan keikut Berimpact gitu. ya, Iya bener. Jadi kalau misalkan nih buat teman-teman maba ya, terutama mulai dari sekarang cari teman-temannya yang ambis juga gitu. Nggak apa-apa dibilangin so ambis, ya memang ambis gitu. Ya bilang memang gitu harus aja. ambis Iya, memang gitu harus ya. ambis. Terus kemudian kalau misalkan ragu sama teman-teman seangkatan nih, boleh banget tanya cutting. Benar. Jangan pernah malu untuk tanya.
Soalnya kalau misalkan nggak tanya, nggak tahu experience apa yang udah didapetin dari kating-kating terdahulu gitu. Siapa tahu kalau misalkan teman-teman udah deket sama kating nih, diajakin lombanya sama kating itu. Biasanya kan untuk regenerasi perlombaan juga kan, biasanya Iya, ngajak benar-benar. ada tingkat. Nah, temanku juga yang nggak hadir hari ini tuh Lia dari angkatan 22 ya. Jadi aku ajak juga adekku biar nanti dia meneruskan gitu. Adek banget ya. Oke, dari aku sih itu. Mungkin dari Rafif boleh tambahan. Ya, oke. Jadi mungkin buat sobat-sobat FIP atau pasti ya semuanya yang mendengarkan podcast ini Ngopi VIP, eh, jangan ragu-ragu. Ya, maksudnya mumpung ada kesempatan juga dan UM memfasilitasi tersebut, dan sebagai UM sebagai learning innovation dan juga diperkuat dengan manajemen inovasi, pastinya kita juga eh, diforsir untuk membuat inovasi yang paling bagus dan menyesuaikan dengan karakteristik kita. Dan kalau misalnya memang selain tempat itu juga ada sosial media yang tempat kita untuk berkreasi, dan kita nggak usah mengurus apa pendapat orang lain, tapi kita hanya fokus untuk mengkreasikan diri kita. Dan kalau misalnya kita suka dan kita enjoy melakukan tersebut, ya Kenapa nggak? Why kenapa not? nggak, why Gitu not ya. gitu. Oke, terima kasih ya Mas Rafif, terima kasih Mbak Vini, Mbak Rosita, karena nggak terasa kita udah 20 menit lebih nih ngobrol seputar prestasi kalian yang baru saja diraih dengan membanggakan FIP, membanggakan UM, yang tentu saja juga menginspirasi seluruh sobat-sobat VIP untuk mau selalu mencoba hal baru. Ada sertif yang mau dipamerkan ya. Oh, ini ada medalinya. Semangat. Kalian harus membawa yang lebih dari kakak-kakak ini ya. Bener. Kalau bisa gold medal. Bener, amin ya. Mungkin dari aku pribadi sebagai salah satu warga VIP, aku sangat merasa terbantu karena seluruh passionku dinaungi oleh FIP, seluruh prestasiku diapresiasi yang luar biasa oleh FIP, dan seluruh dosen FIP sangat mendorong mahasiswanya, men-trigger mahasiswanya untuk selalu berkembang dan mencoba hal baru di kampus maupun di luar kampus. Oke, itu tandanya bahwa FIP punya potensi yang besar nih ya Mbak ya, karena setiap minggu kalau aku lihat di IG FIP selalu ada prestasi yang diupload. Itu menggambarkan bahwa potensi di FIP sangat besar dan sangat selalu harus dikembangkan dan diregenerasi agar selalu menjadi jangka panjang nih ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Vini, Mbak Rosita, Mas Rafif yang sangat menginspirasi kita di Ngopi VIP kali ini. Saya Imania Ganesha Putri selaku host pada Ngopi VIP kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di Ngopi VIP berikutnya. Dadah. Dadah.